ready? I think so. Cody, this is Mr. and Mrs. Hobson. Hi there. Halo penonton, ya balik lagi di channel gua. Kali ini gue bakal mengulas film sesuai alur ceritanya, namun secara singkat dan padat. Dan film yang akan gue review atau ulas kali ini berjudul Before I Wake, karya dari sutradara Mike Flanagan, yang bergenre horor fantasi. Oke. Jadi di scene film ini dimulai dengan adegan seorang ayah yang mempunyai niat buruk untuk membunuh anaknya yang sedang tertidur pulas. Dan alasan tindakan tersebut akan terjawab pada ending film. Di lain tempat dan waktu yang berbeda, ada sepasang suami istri bernama Jesse dan Mark yang baru saja kehilangan anaknya, anak sematawayangnya. Mereka memutuskan untuk mengadopsi anak angkat guna untuk menghidupkan kembali suasana keluarga. Karena di sini Jesse masih sering dibayangi oleh ingatan-ingatan buruk saat melihat anaknya yang bernama Sean yang meninggal karena tenggelam di bak mandi. Dan untuk menyembuhkan luka tersebut, mereka mengadopsi anak laki-laki berusia 8 tahun yang seusia dengan anak kandungnya, bernama Cody Morgan. Dan akhirnya mereka memilih Cody sebagai anak angkat berdasarkan rekomendasi dari petugas sosial. Gak butuh waktu lama bagi Jesse dan Mark untuk mencintai Cody. Cody dengan singkat berhasil menghidupkan suasana rumah menjadi lebih riang. Ia anak berusia 8 tahun yang cerdas dan menyenangkan. Cody pun sangat menyukai kamar barunya yang bergorden dengan motif kupu-kupu. Ya, dia memang sangat menyukai kupu-kupu. Pada malam pertama, dia menghabiskan waktu semalaman untuk membaca buku tentang kupu-kupu yang ia bawa dari rumah sebelumnya. Singkat cerita, Jesse menemukan obat stimulan anti tidur yang dibawa Cody dari tempat sebelumnya. Dia menasihati Cody agar tidak meminumnya lagi. Saat itulah keduanya benar-benar berkomunikasi untuk pertama kalinya secara intens, saling terbuka, terutama membahas masalah ketakutan masing-masing. Cody mengatakan bahwa ia takut tidur karena ada sebuah entitas yang menghantuinya yang disebut sebagai Cengkerman yang akan datang tiap kali dia tidur. Lalu Jesse pun menceritakan pengalamannya saat kecil. Jesse mengatakan pada saat kecil dia sangat takut dengan penyihir yang membayang-bayangi di kamar Jesse tidur. Ternyata pada saat diperiksa, hanya dahan yang mengetuk-ngetuk pintu jendela ketika tertiup angin. Ia menasihati Cody dengan kalimat, kadang sesuatu yang buruk menghilang setelah kita memahaminya. Setelah itu, Cody pun mencoba berhenti untuk meminum obat stimulan dan akhirnya bisa tertidur untuk pertama kalinya di rumah tersebut. Pada saat Cody pertama kali tidur di rumah itu, Mark dan Jesse dibuat terkejut oleh munculnya banyak kupu-kupu yang tiba-tiba datang menghiasi rumah mereka. Namun semuanya menghilang dengan cepat. Singkat cerita, Cody bertanya kepada Mark mengenai foto anak laki-laki yang menghiasi ruang tengah di rumah mereka. Lalu Mark menjelaskan bahwa itu adalah foto Sean, anak mereka yang telah berada di surga. Lalu pada malam harinya, secara tiba-tiba Sean muncul di depan mata Jesse dan Mark. Pada saat Cody bangun, lalu Sean menghilang. Mengetahui bakat Cody, Jesse pun sengaja memanfaatkannya. Ia sengaja memperlihatkan video tentang Sean yang mereka abadikan pada saat Sean masih hidup. Dengan maksud, ketika Cody sedang tertidur, ia bisa melihat lagi Sean di depan mata mereka. Lalu Mark marah saat menyadari niat Jesse tersebut. Ia mengingatkan Jesse agar mencintai Cody dengan tulus, bukan untuk memanfaatkannya seperti itu. Ketegangan kedua orang tua angkatnya membuat Cody semakin gelisah. Ditambah lagi kehadiran teman sekolahnya yang nakal yang bernama Ted. Mimpi buruk dimulai. Menyelinap di antara mimpi indah
yang menghantui Cody. Entitas yang disebut Kenchemmer mulai datang. Teman sekolahnya yang jahat yang bernama Ted menjadi korban pertama Kencherman. Di saat yang sama, Jesse mendatangi dokter untuk mengeluhkan masalah tidur anak angkatnya. Lalu ia meminta resep obat tidur. Pada malam harinya, Cody meminum obat tidur dengan dosis yang cukup tinggi. Lalu pada saat Cody tertidur nyenyak, sosok Shawn, anak kandung dari Mike dan Jesse, muncul kembali di hadapan mereka. Mereka bahagia menyambut kedatangan anak kandungnya. Namun, di saat yang sama, mimpi Cody memburuk. Lalu, entitas makhluk jahat Cankerman datang kembali mengincar mereka. Dan saat itu, Mark, suami Jesse, menjadi korban selanjutnya. Singkat cerita, Cody dikembalikan ke panti karena ketahuan mengkonsumsi obat tidur. Dan Jesse pun mencari tahu jati diri Cody dengan cara menelusuri siapa saja keluarga yang pernah mengadopsi dia. Dan apa yang terjadi pada saat keluarga tersebut mengadopsi Cody. Lalu Jesse bertemu dengan ayah angkat Cody sebelumnya. Dan ayah angkat Cody sebelumnya menyarankan Jesse untuk membunuh Cody selagi mereka punya kesempatan. Jesse semakin penasaran. Lalu ia menelusuri file Cody lebih jauh lagi dan menemukan catatan kematian ibu kandung Cody yang disebabkan karena kanker pankreas. Pada saat itu Cody berusia 6 tahun dan tidak bisa mengingat wajah ibunya dengan baik. Dan mengapa ia harus meninggalkan Cody? Bocah kecil Cody saat itu tidak mengerti apa itu kanker. Dia membaca laporan diagnosa dokter, ditulis di sana dengan tulisan cancer. Tapi bagi Cody yang masih kecil, itu dibaca canker. Ibunya yang sakit berubah total secara fisik. Dia menjadi kurus dan botak. Dan sebelum ibunya meninggal, ia selalu mengatakan kepada Cody, "Saya akan selalu bersamamu." Hal itulah yang diingat Cody saat masih balita. Penampilan terakhir ibunya mirip sekali dengan entitas Cankerman yang selalu menghantui Cody. Seiring waktu, Cody melupakan hal-hal tentang ibunya. Apabila ia ditanya kemana ibunya, ia selalu berkata bahwa ibunya ditelan oleh manusia kanker atau Cankerman. Karena meyakini hal ini, pikiran Cody yang spesial ini menciptakan monster yang bernama Cankerman atau manusia kanker. Cerita diakhiri dengan happy ending, di mana Jesse menceritakan kisah diri tentang Cody yang berakhir dengan baik. Kini kemampuan Cody makin berkembang. Dia bisa menciptakan kupu-kupu berwarna biru tanpa harus tidur. Sekian, terima kasih telah menonton channel gua. Support selalu, dan untuk kedepannya gua akan mereview film-film lain. Oke, dah.